Jadi sekarang sudah bulan Rajab ini terjadi suatu peristiwa yang ulama masih ikhtilaf dalam ini. Ada yang mengatakan 27 Rajab. Nah, kita tidak perlu kaum muslimin para jamaah, tapi di bulan Rajab nan jaleh ado perjalanan Isra Mi'raj. Sebagian kawan mengatakan tidak perlu diperingati itu. Ya kan? Di bulan Rabiul Awal Nabi dilahirkan. Di bulan Rajab Nabi Awak tidak mau ulang tahun kan lahir Nabi dah. Indak mau ulang tahunan Isra Mi'raj dah. Membaca sejarah Nabi ba'a inyo di dalam itu. Kutiko inyo Isra Mi'raj tu kan kaum muslimin fokusnya menerima kesempurnaan perintah salat. Ya kan? Kalau kita fokuskan Nabi itu mulai salat sudah Isra Mi'raj, tentulah gaiknya salat tu. Tak sajak balik dah. Nabi ketika Isra Mi'raj itulah di atas 50 umurnya. Jadi Nabi itu sudah salat semenjak mudanya, seperti salatnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam Al-Quran dikasih tahu oleh Allah kepada kita, Qul sadaqallah. Katakanlah yang datang dari Allah itu benar. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah agama Ibrahim yang tegak lurus. Jadi Nabi itu semenjak remajanya sudah salat. Seperti salat Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini kita baca bapak-bapak agar kita tahu sejarahnya. Tidak ulang tahun Isra Mi'raj. Memang segala ulang tahun kau tidak ada disuruh dalam Islam, no, Pak. Ya kan? Nan disuruh tu mainge mati. Ada hadisnya tu ada. Akthiru dzikra hazimil lazati yaknil maut. Perbanyaklah oleh lu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup. Apa dia? Mati. Segala kelezatan hilang kalau akan mati itu. Kalau tidak percaya apa? Kalau ada di sana apa? Pakai cincin rancak, batu dalimo, merah, iya segala ni. Apa ketujuh batu cincinnya ko? Tunyo tidak mau magi ada. Iya kan? Ainte si kutikonya akan mati. Sadangnya itu tu. Ada dompet dalam sakunya resek lah tu. Tidak kanyo tagan apa ambil tu. Cincin di tangannya buka lah. Tidak kena tagan. Sebab orang sakratul maut itu pandangannya sudah ke akhirat. Ada orang Minang sudah sepepatahnya tu. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok kabalik kenan punyo. Coba ulang balik. Kan tak panjang lah tu dong. Nah itu bapak-bapak. Lah singkek pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punya. Tapi nyole ado rakamannya, Pak. Tapi tidak bisa lo ditiru-tiru saya kalau tidak ada bakat. Ini Bapak. Malah diperhatian sadonya, bakat tidak ada, salah ujungnya. Ya kan? Ini Bapak-Bapak. Jadi semuanya ini ada bakat dan kemampuan. Ambo kalau sekolah Pak Bapak Ibu-ibu tidak pernah kuliah, akan seketik ilmu ambo tu nya. Ya kan? Tidak ada pergi sekolah ke luar negeri. Tidak ada Pak. Makanya ambo mengaku ilmu kurang sekolah tangguang mengaji tidak sampai katam. Sulitlah ambo bacurito, ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baalo si buto ke membimbing. Tapi kalau Ustaz Samad, Ustaz Mustafa Umar, tu ndak tanggung ilmunya Pak, walaupun nyomu mudo baru.
Ya kan? Abang ko berani lo ustaz berdakwah. Sabo ambo berdakwah ndak ada membahas hukum no Pak. Dakwah ambo majak serupa iko sekenyo Pak. Kok pemalai ke surau surau kok takui di bini jan takui yo. Itu nana mo ingin. Kok suku sama yang di rumah nan biasa, sama yang lah kamu saji. Awak badun sana jam bercakap-cakap, ya kan? Tapi kalau dibahas masalah hukum, nyotanyo di orang, tu jatuh tapai awak ni. Ya kan? Anyo lagi kemampuan di Allah mengecek seketik. Nyo mengecek ko Pak nam pertamu janda mampangguang walau nan duduk tu di bawah rajo. Apa undanglah Pak Jokowi berani mau pidato di pimpinan. Ya kan? Nang kari sampean kaji awak. Kalau dicaliak pangkai orang sekolahnya, pendidikannya, diundang orang awak mengaji ke kampus. Tu manggigi ya mencilik rektor tu. Ndak sadonya rektor tu pasti mengecek do Pak, walaupun ilmunya ting. Ada rektor Pak, ilmunya Pak. Kalau bertanya awak nyo kaji duduk Pak soal pendidikan tu jalehnya tarangan, tapi dalam lidah yang gagu. Kalau berdakwah ustaz gagu gua, ndak kanyo rakam gua kode ustaz ele gua aja. Kok kamapai nyuirian nambore orang. Nyorakam tarui. Ajolah kalau mau mengaji. Ajamaah. Yang dihormati je. Mungkin nyo karate moden orang. Ini bapak ini. Nah, jadi membaca sejarah Nabi, perkara beliau naik ke atas langit, kita tidak bid'ah, tapi memperdalam ilmu tentang itu. Iya kan? Kemudian di bulan Rabiul Awal kita baca sejarah Nabi balik tentang kehidupannya sejak remaja nyo jadi rasul. Itu jajak nan tinggal ka ditikam batang tasanda ka dititih urik segunjai ka diuleh ragi takambang ka ditiru. Dengan membaca sejarah, wawasan keislaman kita akan bertambah. Sebab diri Nabi itu public figure. Nan mengecek Allah nak embo dah. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad, kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, engkau mempunyai budi pekerti yang agung. Kalau ndak kita baca sejarah Nabi Pak, ya kan, kita anggap bid'ah membaca sejarah Nabi itu, nang kata tiru dia Pak perangai Firaun. Ya kan? Maka bacalah sejarah nan baik. Bulan Rabiul Awal tu sawananya kita ndak memperingati maulid Nabi tu. Sirah Nabawiyah. Membaca sejarah Nabi. Ba'a Nabi itu kutiko ketek, ba'a Nabi kutiko bujang, ba'a Nabi ko setelah berumah tanggo, ba'a Nabi ko sama solah jadi Rasul, ba'a Nabi ko menimbang keadilannya bininya saleh. Tu perlu Pak perajai kalau ingin lo Pak bini saleh. Bacalah sejarah Nabi. Bara isteri beliau saleh apa cik tu kurang baru. Kalau kita baca sejarah ba'a Nabi ba isteri banyak. Kena bapak-bapak kan bisa tu sejarahnya baca. Tapi ambo pernah bertanya ke orang toke taranak nyo menggali jawi jo ka bawa tu bini nyo ampe ba rasionyo mamankan istri ampe gopak. Kalau ibu masing-masing istri itu kawa aniang saja. Jangan dijawab. Sanjatu awak aniang je. Lekan amo nyo dindin nyo tangan tu aniang saja. Nanti awak dia lalu anjo aja. Jadi apa? Kok kau bini banyak? Jan kaum muslimin dilawan bini itu kalau berang. Aniang itu.
Tu di dukun cucu kelaman. Ya kan? Ada visi yang ke cucu tu. Kau nak doang goyang lah dan tinggal ni yang. Jadi perlu sejarah Nabi diulang. Nabi mangko diserak mi'ratkan di Allah ko latar belakang sejarahnya. Kan perlu kita ulang tu. Indak memperingati hari ulang Isra Mi'raj. Ini tidak perlu diperingati. Dan disuruh mangana tu dek Nabi mainge mati. Sebab hilang serakalo kelezatan lain namu apa? Tanah kabun sawitnya 300.000 hektar. Semua je tanah Pak Prabowo. Iya kan? Ini bapak-bapak ini. Tu. Tapi kalau malaikat maut lah tiba, nyo ndak acuh aja itu tu dah. Atau mengko hilang kelezatan hidup di dunia dengan datangnya kematian. Sedangkan kita belum mencoba dan pasti akan mencoba. Ada ndak orang lah sakit kareh Pak, alun kemati lah do sakit kareh selo lah komplikasi sakitnya. Ada ndak nyoba pitarut. Ya kan? Baiko kalau mati dan lihat rumah ko ke dekat kubur dan aja. Lihat dah. Boleh hari raya naik aja dan ke sana aja. Tak ada apa. Kalau mati putus hubungan dunia ini. Itu dia. Nan disuruh di Allah itu, disuruh di Nabi itu banyak-banyaklah mainge. Jangan dibalian Pak. Ada orang mencinta mati. Sawit murah nan di Bali mahal lado di Pianggang ayam pencarak talua bini di larian orang. Mati yang salah adalah ya Allah tu tak boleh. Kalau bini di larian orang bini saya cek le jadi cari je. Tu jalan keluarnya letak dengar dapat tu. Iko baca cari je bini hilang baca kak lo je orang tu. Ya kan? Tak perlu. Kaum muslimin, bapak-bapak, Nabi itu kebetulan memang ketika dibawa ke langit itu di Allah di bulan Rajab ke. Namanya Isra Mi'raj. Itu beda tuh Pak. Kalau Isra perjalanan bumi, Mi'raj perjalanan langit. Bahasa piamannya Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Iya kan? Sebabnya Nabi ko dapat musibah barek. Musibah barek yang pertama, bahan makanan dak amuh kafir Quraisy menjual ke orang Islam lah. Istilah kininya embargo ekonomi sehingga umat Islam yang masih jumlahnya sedikit tak paso mabuih kulit sepatu bekas sampai lunak itu nanti makan. Rasanya lu dapat awak musibah serupa itu. Jadi Nabi lebih sedih melihat musibah yang menimpa umatnya ketimbang musibah yang menimpa dirinya. Itu kelebihan Nabi itu dari awak. Iya kan? Awak kan diri awak diutamaan dulu, baru orang. Nabi tidak. Tambah musibah untuk diri beliau. Siapa? Istri beliau Ibu Khadijah rahimahullah meninggal. Sedangkan Ibu Khadijah tu kaum muslimin secara lahiriah itu tulang pinggang dek Nabi. Sebab itu nyo kayo dananya aratonyo pitihnya nyo abihan sadonyo untuk membantu suaminya berdakwah. Kalau kita cari ibu-ibu Khadijah kini nangka mengganti yang Khadijah dulu tu jauh panggang dari api. Khadijah nang kini ko pitih lakinya siapa dia. Malah kadang-kadang kalau baragi suaminya kau dun sanaknya nyoiboh pabini selah diang tu je. Sulit mencari wanita yang seperti Khadijah. Ya kan? Ketika Nabi mulai pertama dilantik menjadi rasul, hanya kalau nikah Ibu Khadijah tu, dia jadi rasul umur 40-an. Ya kan? Nikah Ibu Khadijah umur 25.
Jadi nam bujang-bujang bacolah sejarah Nabi ko balik. Tak umur bara Nabi babini. Aku banyak nak bujang kini lah 39 umur alunyo bini ni. Babini umur 40 alun tamai anak SD lewat mati. Baca sejarah Nabi ko supaya bisa kita tiru sadonya. Ambola biar capek lah 24 sangah pak. 24 sangah kan capek dari Nabi setengah tahun tu. Ya kan? Umur 49 ambola berminantu. Alun selesai pensiun lah berminantu lah sudah. Aku lah pensiun 10 tahun anak adojo lah buah salik lo dapat. Ini bapak-bapak. Badan lah mama, batuak lah panjang, angok lah sasak, gaji nak sekadang sehari lah. Muka lah cota ruang bawa, minantu lu nya dapat lah. Itu kalau talambek babi, ada ngala kecek dan kau dina bujang-bujang. Anak kalian tunggu le hari cok kampung gini. Kalau kampung hari tengah malam maniang tu, ya kan ada orang keripagui awak terkajui. Ya kan? Itu halal. Kalau sembarang pagui, so tak pagui anak ciliang ko. Ini dia. Atau mengenai nikah tu, harus diketahui dia anak bujang, Nabi itu nikah umur 25. Kan kalau dipanjang pikiran belanjo itu kerja Allah yang diurus namanya. Kalau dipikiran sudah nikah ke rumah ke kontrak gaji ketek, itu kerja Allah yang diurus tu. Ambo jolong nikah dulu pak, nyok dek bini ko dari kampung di bawah anak mama, hanya ge piriang je dimintu galeh je. Rumah nan diseo rumah petak saja, tabok gaji ketek. Ya kan? Tabah melalui jalan serupa itu, ya kan? Kemudian lah ia nak gaji naik kau je taruh seketek. Rumah kontrak kau nya naik andi orang seonyo. Dicari jalan keluar dari Allah. Mambil rumah nan dibuat dek BTN. Ya kan? Langsung perusahaan memotong gaji awak. Dicicil lah rumah tu selama 15 tahun. Sabalun dibayi itu namanya perumtang. Lah selesai sunas namanya baru perumnas. Jadi kalau dalam barutang baru jangan disebut perumnas. Itu perumtang namanya. Perumahan baru barutang. Rumah tu keteknya sesuai lonan magih kredit ko BTN. Ditukar dewa BTN ko bangunan tidak normal. Tapi alhamdulillah awak nak memikirkan kontrak tiap bulan. Jadi Nabi sangat sedih istrinya Ibu Khadijah meninggal karena luar biasa bantuannya kepada Nabi. Kalau dari segi usia tu gaeknya dari Nabi. Tapi nanti pandang Nabi ndaknya gaek tu. Budi pekertinya, akhlaknya, adabnya kasua. Kalau Muhammad nang kini nan utama dia ndak budi do pak, body. Ndak lama sudah meninggal istrinya, kau meninggal lo pamannya. Siapa namanya? Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, Abu Talib tulang punggung. Lahiriahnya, membantu Nabi itu sebenarnya kan Allah. Meninggal Abu Talib ko. Bamang ko rusuh nalo Nabi Abu Talib ko meninggal. Nyolah lamu memeliara Nabi, membantu Nabi, tapi biang kata buat gantiang keputui rantak penyudai tanun kilek penyudai hujan. Angok kekeluar dari badan, nyobisian dek Nabi, bacalah paman la ilaha illallah agar paman bisa diampunkan oleh Allah karena sudah banyak membantu Islam, membantu saya.
Kecil Abu Talib nyopagui Nabi kau pak. Saya sayang kepadamu nak. Kamu kan sudah buktikan bahwa pamanmu ini sayang padamu. Tapi untuk membaca itu jangan paman disuruh lagi. Paman punya agama khusus, agama nenek moyang. Lebih baik dia membaca itu daripada memikul langit ya bumi. Menangi Nabi pak. Nabi menangi itu turun surah Al-Qasas. Bunyinya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah menunjuki orang yang dikehendakinya. Jadi orang kalau tidak dapat petunjuk apa, biar udah awak, biar di awak, indak tobat-tobatnya ke mati itu tu tanda tidak dapat petunjuk. Walaupun Nabi menyuruh lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkanlah kau orang kamati yang orang kau nang kamati kalimat la ilaha. Tapi kalau jalan kau ndak pernah nyotampuh, ya kan? Jangan divisi elo ke telingonya. Kalau ada dun sana apa nampak koa, ndak sambayang, indak puaso, ndak pernah kasuronya dalam sakaratul maut, ya kan? Jangan divisi elo la ilaha illallah. Tidak kemungkinnya bisa tu do. Jalan kau ndak adonyo tampuh. Di kalau nyopa koa tu apa cari sekarate koa betung kenyo. Matinya capek gitu tu. Tidak usah la ilaha illallah. Tak kan nyambung. Nyopa sah jalan dek batampu. Lancar kaji dek. Atau mangko kini ko awak disuruh banyak ingat ke Allah. Marapek jo Allah setiap hari. Ya kan? Agar lidah kita yang menuntun Allah. Bu. Dalam hadis Nabi tadi kan disuruh orang-orang mukmin membisikan kalimat la ilaha illallah ka orang mukmin nan kamati. Kini awak sedang baladang di tengah sawah. Ada pondok ketek kita buat untuk istirahat. Tapi awak orang taat ke Allah. Ya kan? Kan tak ada orang ke membisikan sinan turu awak seorang selalu di pondok tu, malaikat maut dah datang. Walaupun tak ada orang ke membisikan, tapi awak taat ke Allah, malaikat maut datang selesai membaca salam. Pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id tatawaffal malaikatut tayyibin. Ketika orang baik-baik didatangi oleh malaikat maut, akan dicabut rohnya. Yaquluna, mengeceknya ke orang nang kamati itu. Katanya salamun alaikum, selamatlah engkau. Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Engkau akan masuk surga. Ya kan? Akan batamur weh je buku tu. Malaikat maut mengucapkan salam sampai engkau dalam surga, kira-kira cameh ndak orang tu? Indak Pak, gembiranya. Amangko lidahnya akan otomatis walaupun tidak ada orang menuntun, dia akan baca la ilaha. Nya situ kelopnya. Bamangko masuk surga, dia membaca la ilaha. Ada hadisnya, ada man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi apa nala saumu ambo ko je lagu kutang marendo je. Itu tekana ke mati beko. Di madu dua bacalah la ilaha illallah. Kalimat-kalimat taibah ko nang kita biasa oleh. Ya kan? Pak, ada ndak kaum muslimin orang mabuk ketika zikir? Tapi yang banyak orang mabuk ketika bermusik. Akhirnya ada minuman keras. Ya kan? Para jemaah, bara banyaknya artis
aktor terkenal baik dengan seni yang bunuh diri. Ya kan? Kalau aktor yang memamerkan otot, nama filmnya Hercules. Nama orangnya Steve Reves. Ya kan? Bang kau tahu Ustaz, dia penonton masuk bujang lu. Karena ndak ada apa. Pai ke bioskop. Pabila Ustaz berhenti menonton tu setelah dapet bini rancak. Inyo sembo tonton siang malam pagi petang. Jadi kalian mangko indak istiqamah pikiran tu, dek nak ada bini. Jadi nak bujang-bujang capek lah bini. Agar kita stabil. Ya kan? Jagolah lo atau dipandang. Ya kan? Atau dibitu-bitu bulu matanya, atau dicium seketik. Ya kan? Kalau ndak ada bini bentuk puyuh ndak bini sama itu. Kalau ada nampak puyuh dalam ladang dia pak. Itu tanda puyuh lah ditinggal ambil. Siapa itu gini Ustaz Ambo. Kerana lah 3 tahun 6 bulan ditinggal bini. Kadiganti samo je makan buah si malakamo. Kok dicari nang gaeknya lah samure lo. Mato katara, giginya lah tangga, sembayang lah dete kurisi. Nama nang dirawat. Babini je nang gak mudo tu bersemangat awak. Menganduangnya ambo mati. Jadi ambo dalam berpikir-pikir kau ini kau kendak, kau ini kau kendak. Ya. Iya kan? Ini Bapak Ibu. Nah, jadi karena Nabi itu sedih, kemana dia tempat mengadu? Ke Allah. Ke Allah itu di mana tempatnya yang paling baik? Ke masjid. Sadang inyo tafakur, mengingat musibah-musibah yang berat tadi dalam masjid, itu tepat sekali sasarannya. Tembak tiba dia lamai, condong merawa ke tapian, condong kasai ke pinjuran. Tasabui dinamo taimbau digala. Sedang dia berkhalawat mengadu kepada Allah itu, tiba malaikat Jibril. Kita berangkat Muhammad. Kama ke apa lu ke Palestina? Ke Masjid Aqsa. Engkau akan diperlihatkan oleh Allah kebesaran-kebesarannya. Agar engkau dapat musibah sedang sedih ini akan terbujuk. Karena banyak sekali nikmat Allah. Itu besarnya dari musibah. Jadi kalau musibah ketek-ketek, saya jam putu yaso, Pak. Jam putu yaso banyak nikmat Allah na lain. Ya kan? Tidak akan bisa kita hitung. Allah na mengecek. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya kan? Karena peristiwa itu peristiwa mengganjai, disebut peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang fenomenal dan peristiwa yang kontroversial. Kenapa dikatakan fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya, bakal tidak akan terjadi sesudahnya. Nabi Adam tidak ada Isra Mi'raj sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa hanya diangkat oleh Allah ketika dia akan dibunuh. Nanti akan diturunkan lagi meneruskan syariat Nabi Muhammad. Itu tanda hari akan kiamat. Dikatakan kontroversial, bermacam-macam pendapat ulama. Ada yang mengecekan Nabi Isra Mi'raj itu dalam mimpi saya. Ya kan? Ada yang mengecekan nangoknya supaya tubuhnya tinggal. Ya kan? Amanah yang harus kita imani. Kalau dalam mimpi Isra Mi'raj itu tidak masuk akal dah Pak. Bang kau nak masuk akal Ustaz. Mimpi ku ceritanya panjang,
Waktunya, durasinya pendek, sudah tahu awak tersinta. Ya kan? Dalam lalu 5 minit bisa bermimpi apa? Tapi cerita mimpi itu panjang. Sampai ke Suliki tadi ada cukup. Kiranya 5 minit lalu. Ya kan? Sedangkan Isra Mi'raj itu berapa jam? Lebih kurang 5 jam. Berangkat sesudah salat Isya, tiba balik menjelang subuh. Tak mungkin itu mimpi sepanjang tu. Ya kan? Kalau anguk sepai tubuh tinggal, tubuh yang tinggal apa namanya? Mai. Ya kan? Sedangkan Nabi tidak mati. Orang mati itu berpisah anguk jawadan. Kalau anguk sana bisa pulang balik di bawah tidak ada tubuh. Itu namanya jalan kuang. Ilmu sihir tu. Jadi yang akan kita imani apa? Nabi diundang ke atas langit itu oleh Allah dengan tubuh dan roh secara lengkap dalam keadaan utuh dan dalam keadaan sadar. Semua jawab gini Pak. Ya kan? Dengan roh dan arwah, tapi dengan roh dan tubuh yang lengkap, tapi dalam keadaan mabuk, lebih bisa dipercaya keceknya. Tidak. Jadi dalam keadaan sadar. Itu yang akan kita percayai dalam peristiwa itu. Kalau kita akal-akali, tidak masuk akal. Orang pergi mengalih dari Makkah itu ke Palestina, Pak. Kendaraan orang kan unta dulu. Itu 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Sedangkan Nabi 5 jam lah sampai ke langit. Abang kau bisa tu Ustaz. Baca ayat tadi balik. Suatu peristiwa yang luar biasa, pasti Allah memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Nyo puji dirinya di Allah lo. Maha suci Allah. Nyo jalih lo kawa asra. Apa itu asra? Yang telah memperjalankan. Kalau kalimat Al-Quran itu subhanalladzi isra, ya kan? Itu berjalan sendiri. Berjalan sendiri apabila ke sampai. Nabi itu diperja atau mengko subhanalladzi asra. Jadi yang melakukan itu Allah, bukan Nabi. Bapak-bapak, kalau kita uraian secara rinci, sudah beko jam 8 nambah ke mengaji lo di masjid Gunung Merah. Anan intinya Nabi menerima perintah salat secara sempurna. Abaati Nabi ketika Mi'raj tu Pak, sanang. Judulnya terpesona di Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah. Karena terpesona itu dengan nikmat Allah yang besar, maka Nabi bersimpuh. Ketika beliau bersimpuh, beliau pujilah Allah itu. Itu yang Bapak ulang setiap salat sekarang. Simpuhnya itu kan. Artinya itu tangannya. Ini dia ada nomor 1. Alai kola kecil seperti dia. Agama jadi peleset. Ada orang kini jamaah aku baca tayatul. Alah malih jok tunjuk begitu dah. Takut lo dituduh orang Amelia nomor 1. Ini akan calon tetap, kalau takut ya Amelia. Ya kan? Tapi kalau calon ilegal, ya jangan dipilih. Ketujuh dah masing-masing tu. Ya kan? Anan dibaca dek Nabi ketika bersimpuh tu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Coba cari artinya di bahasa Indonesia. Laya donan untuk awak nan dibaca Nabi itu dah. Enggak. Beliau membesarkan, memuji at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lil, untuk Allah sadonya. Kenapa lidah beliau membaca itu
karena beliau melihat musibah yang dia derita lebih besar nikmat Allah yang dia lihat ketika dia tiba di Sidratul Muntaha. Ketik musibah itu lagi. Ya kan? Karena begitu pengabdian Nabi kepada Rabbnya, maka Rabbnya membalas dengan kasih sayang. Apa kata Rabbnya yang kita sebut Allah? Assalamu alaika. Alai jangan. Ayyuhan Nabiyu alai wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, ba mangku assalamualaikum ke Allah. Ba gendak assalamualaikum. Jawablah jangan niam. Karena nyo seorang. Ya kan? Jadi kum tu untuk bahasamu. Jadi nan disuruh ada Allah selamat tu siapa? Nabi. Assalamu alaika. Ditegaskan lagi. Ayyuhan Nabiyu. Untuk engkau saja Muhammad keselamatan. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan rahmat Allah dan berkahnya. Pada saat yang sedikit itu waktunya. Setipih kulit bawang tu nyoba. Tapi Nabi sangat bapak-bapak orang pintar, orang cerdas. Saat itu anan tabayang dia. Ambo seorang saya nak diselamatkan Allah. Umat ambo di Pekanbaru ba'a. Jamaah Musajid Nurul Islam ba'a. Ustaz Ristawardi lagai kematian bini ba'a. Mangko Nabi menjawab ndak salamai ambo doyo. Agak tu leo. Assalamu alaikum. Nah, untuk siapa? Untuk awak bersama. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita masuk ke dalam koridor salihin, kita pasti selamat. Kalau kita masuk ke koridor calihin, maka kita tidak selamat. Itulah inti dari ibadah salat itu, komunikasi dengan Atau mangkonyo dalam hadis na nambo bacaan 3 tadi, sangat kadang dosonyo orang meninggal salat. Man taraka salah muta'ammidan faqad kafara. Al ahdul lazi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Iya kan? Orang mendirikan salat, mendirikan agama. Orang meninggalkan salat, meruntuh agama. Untung saja apa ambo ibu-ibu awak dijayakan di Allah ke dunia ko lah kerasulan Nabi Muhammad. Orang yang dilahirkan di zaman Nabi Musa pak, baitu baranti salat disumpah jadi karo jo jadi babi. Di karo jo babi itu dari orang pak, tunggu sama perangainya jawab. Karo tu kan lobo pak, kau tak percaya pak. Kebanyak karo tapi jalan gini dek lah biasa dia pergi orang. Apa bawa pisang enggak sesikit, apa uji karo tu. Pertama apa lagi hanya makan tu. Lapan siko nyo pakai timbuluan siko. Hanya simpan siko. Pagi aja lah nyo pacik yo kaki kida. Pagi aja lah nyo pacik yo kaki suo. Apa lagi aja lah nyo pacik yo tangan suo. Apa lagi aja lah kutiko nyo kama macik yo tangan kida. Nyo kan hebat tu, tapi langsung jatuh. Karena tempat bacik kena lain-lain tak labesi sadonya. Acu itu je orang. Nyo lapi pitih Covid langsung kalau macam. Ya kan? Akhirnya jatuh. Baam mangko jadi karo umat di zaman Nabi Musa tu. Nyo kapai salat. Kalau awak kan hari Jumaat gini pak. Umat Nabi Musa itu hari Sabtu tu. Lalu nyo ke tepi pantai. Kironyo ia laut menyusui. Berserak-serak laikan di tepi pantai tu. Nyo kak kain sarung kau, nyo baju koko, nyo ngumpuan ikan kau lah. Besok salat. Nyo sumpah di Allah ketika tu jadi karo. Kalau umat Nabi Muhammad kau nyo betul lo di Allah kini pak. Lah kemana banyak nyo karo di Pekanbaru kau. Ya kan? Di dunia baranti salatnya sumpahi jadi monyet.
Cuma monyet ko ada jo kelebihannya dari awak pak. Nyo kalau mencibian awak di muka awak tu. Kalau orang lah terbelakang aja cibian tak sportif. Kalau perkara mencibie, itu hebat monyet dari awak. Langsung. Nang keduanya 6 bulan setrainingnya lah jaleh dinyo kerambian masak. Iya kan? Awak macam-macam training pegawai negeri ko, pi korupsi je. Tak tentu lah. Pi sebagian yang tak sadonya. Pi salah lo. Antara training studi banding ke luar negeri, pindah tentu nan halal jonan haram. Karena apa 6 bulan setrainingnya. Jalehnya kerambian masak, kerambian mudo malah hinyo kaum muslimin. Ya kan? Kalau paruiknya litak tu nyoyak pelepah kerambi itu. Paruik den. Nyo tiru di orang Amerika jadi tari break den. Ini Bapak. Lah, jadi inti dari perjalanan Nabi itu agar kita umat Islam ini jangan menyia-nyiakan salat karena dia anak kunci surga kata Nabi. Ya kan? As-salah miftahul jannah. Ya kan? Untuk itu kalau ada apa-apa ko lalai salat bu, yo wana ingeannya, jalan lalai jo salat dah. Sebagian ibu-ibu lai jo maingean. Suaminya ndak salat, oh pindah tuntas. Dah, yo. Awak ke berminantu bulan ketiga dah. Yo, anak awak kan cie berusi iyo. Ya kan? Udah selama awak nikah suami isteri kan tak salat. Ambo kan ajak pergi majlis taklim dah. Ayah nani ndak salat, ndak boleh menikah anak. Alai sampai hati udah rasanya anak awak cie gonyo si buyuang sinan si upiat sinan wali hakim lo ke menikahan dek udah ndak salat dah. Salat lah udah lo yo, lah sudahnya kau menikah berhenti lo lah lihat. Atau ndak tuntas. Ya kan? Jadi salat tu kaum muslimin kapan berhenti? Ketika kita sudah koma. Selama kita sadar, kita tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Allah. Itulah inti dari Isra dan Mi'rajnya Nabi itu. Kenapa bisa? Karena Allah yang melakukan. Dimulai dengan kata-kata memuji diri beliau, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam. Kalau dibahas adonya tu pak banyak. Bangko ndak siang Isra Mi'raj tu, bangko malam. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, pertemuan kita pagi kini membawa berkah lah awak hendaknya. Ambo mendoa untuk jamaah ko pak, indah untuk lebih taat. Ya Allah, konsistenlah jamaah ko taat. Pertemuan ambo jo jamaah ko nanti dalam surga Firdaus ya Allah. Itu doa ambo. Adolo cekle doa ambo nan istimewa ya Allah. Bini ambo nan sari jo lah bini ambo di surga nanti ya Allah. Inyo kalah gae mati Ustaz. Kami tu tanya ibu, di surga tu orang di mudoan beli bini ambo tu ndak tangguh rancaknya dah. Kau menurut ambo ndak minta persetujuan apa dah. Menurut mato ambo rancak na bini ambo tu ketika ambo nikahi. Ya kan? Rambutnya garis tiang tangguang, giginya putih co bintang timur, hidungnya co dasun tungga, bibirnya tipi Hasam Sauleh, tumiknya co talua buruang, galak bapiciang. Kalau nyo minum air putih gua nampak main lia siko. Jadi ambo minta ke Allah, ya Allah masuk surga ambo nanti nan itu jo bini ambo ya Allah. Kalau ambo ganti kini itu bini terakhir kan nanti. Ambo doa ambo itu. Ya kan? Mudah-mudahan istiqamah ambo medeko saya. Tapi kalau nak muda-muda kematian bini gantilah. Sama beko jo air panuh di pematang runtuh pematang ni. Ni bapak-bapak. Kalau nak gaik kalau layu sadonya. Apa nak lah sagai ambo kok mati bini, aja mah bini jo lai sabar salah lai. Mendaki janjang kemari ko ala bapak cik lutui.
Ya kan? Akau bini je lah itu. Yalah, pulang lah panik dia lah panjang lah gaji. Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak pengurus dan jemaah kalau ada yang salah penyampaian saya. Semoga kita kembali dipertemukan oleh Allah baik di masjid, baik di musala, baik di dalam surga. Lain bagi maaf Bu. Bah mengko itu Ustaz, adonan babaun makanan di duang bo. Ya kan? Beko dingin bananya beko. Nah, jadi kalau you ada, kok you ndak salah hidung ambo tu kita makan lah. Tali kayu panjang 9 orang memapeh hati pelang karena lah anak lumbo-lumbo minum air basuh lah tangan makanlah kue nan taidang jangan di perseraan saroknya. Nah, sudah tu pulang lah. Salahkah Allah, hamba minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.